Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Barat menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penataan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan Taman Alun-Alun di Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2019. 4 tersangka itu berinisial S, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Indramayu, BSM, Kepala Bidang Kawasan Pemukiman di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, TPP, Direktur Utama PT MPG, dan selaku pihak swasta atau makelar. Hari ini kami melakukan penahanan tersangka untuk perkara baru, perkara RTH Alun-Alun Kabupaten Indramayu, ujar Riono, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Aspitsus Kejati Jabar, di kantor Kejati Jabar, Rabu tanggal 29 September tahun 2021. Dari keempat tersangka, kata dia, baru S dan BSM yang langsung dilakukan penahanan seusai menjalani pemeriksaan sejak pagi tadi. Pada 2 tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan yang kita titipkan ke Rutan Polrestabes Bandung, katanya. Sementara 2 tersangka lain yakni PPP dan N belum ditahan lantaran meminta pemunduran jadwal pemeriksaan dengan alasan sakit. Riono mengatakan, keempatnya ditetapkan tersangka karena merekayasa proses penataan taman sehingga tak sesuai dengan spesifikasi. Mulai dari proses pengadaan ada rekayasa pengadaan, kemudian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi, ini sudah kita periksa, kemudian pembayaran 100%, padahal tidak sampai 100%, ujar Riono. Kasus dugaan korupsi tersebut bermula pada tahun 2019 saat Kabupaten Indramayu mendapat bantuan dari Provinsi Jabar untuk penataan RTH Alun-Alun dengan pagu penataan RTH tersebut senilai 15 miliar rupiah. Terdiri dari 3 pagu anggaran yaitu konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan pelaksana, katanya. Dikatakan Riono, tersangka N diketahui meminjam bendera dari tersangka BSM selaku PPK untuk jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawas. Anggaran untuk jasa konsultan perencana dan pengawas telah dibagi oleh tersangka N kepada tersangka BSM dan tersangka S selaku kepala dinas. Dalam pelaksanaan atau fisik pekerjaannya, kata dia, S memanipulasi data seolah-olah pekerjaan fisik sudah 100% agar dijadikan pengakuan hutang kepada pihak kontraktor. Pembayaran termis 100%, ada dokumen yang direkayasa tanda tangan dan dokumen tersebut dibuat seolah-olah mundur, ucapnya. Sementara PPP selaku pihak swasta dan penyedia telah mengurangi volume dan spesifikasi seperti yang tertuang dalam kontrak, sehingga terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai spek, katanya. Akibat hal tersebut, mengakibatkan kerugian negara hingga 2 miliar rupiah dari nilai kontrak sebesar 14 miliar rupiah. Atas perbuatannya ini, keempat tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!